Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurfadila dengan NPM akhir 014. Di sini saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pajajaran Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran. Saya akan mempresentasikan UTS Bisnis Kreatif subsektor industri kreatif dalam bidang fashion. Izinkan saya untuk share screen. Oke, di sini nama brandnya ada Farfetch. Untuk profil usaha, di sini Farfetch merupakan platform e-commerce global yang dirintis pada tahun 2007 oleh Jus Neves, seorang wirausahawan berbakat asal Portugal. Di sini beliau terinspirasi oleh visi untuk menghadirkan pengalaman berbelanja fashion yang unik dan beragam bagi konsumen di seluruh dunia. Neves memberikan Farfetch dengan misi awal untuk menciptakan sebuah pasar online yang menghubungkan pengguna dengan berbagai merek fashion dan butik-butik independen dari berbagai penjuru dunia. Selain menjadi destinasi utama, Farfetch juga menjadi tempat bagi desainer dan butik-butik independen untuk menampilkan karya-karya mereka kepada pasar global. Dengan demikian, platform ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi konsumen untuk menemukan produk-produk unik dan eksklusif, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan exposure merek-merek fashion lokal dan internasional. Di sini sebagai pemimpin dalam industri mode digital, Farfetch terus berinovasi dan mengembangkan layanannya untuk memenuhi tuntutan dan harapan pelanggan serta industri fashion secara keseluruhan. Dengan komitmen yang teguh terhadap kualitas, keberagaman, dan kepuasan pelanggan, mereka terus mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu pemain utama dalam pergeseran menuju belanja fashion yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Di sini ada analisis rantai nilai dari Farfetch. Model rantai nilai Porter yang pertama itu sangat populer di dunia bisnis, namun Farfetch tidak boleh menganggapnya sebagai kerangka kerja yang kaku dan mandiri dengan menetapkan kepentingan yang sama untuk semua aktivitas. Analisis rantai nilai yang efektif membutuhkan Farfetch untuk menyadari bahwa semua kegiatan atau fungsi tidak memerlukan tingkat pengawasan yang sama. Oleh karena itu, langkah pertama mengadaptasi kerangka Porter Value Chain adalah mengidentifikasi pentingnya kegiatan sesuai dengan perannya dalam proses pengiriman atau produk layanan. Yang kedua, di sini ada keunggulan kompetitif melalui analisis rantai nilai Farfetch. Di sini dapat membantu Farfetch untuk mengidentifikasi aktivitas tersebut dan mengembangkan area tersebut untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang kuat atas pesaing. Ada banyak contoh seperti Toshiba dan Sharp yang menganggap analisis rantai nilai sebagai alat untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dan berinvestasi besar-besaran dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dalam jaringan rantai nilai mereka. Strategi generik Porter untuk mencapai keunggulan kompetitif dan model rantai nilai dapat digunakan bersama untuk menetapkan basis keunggulan kompetitif yang kuat. Masih di analisis rantai nilai, yang ketiga yaitu ada keuntungan biaya dari Farfetch. Keuntungan biaya melalui analisis ini yaitu dapat memanfaatkan keuntungan biaya dengan mengurangi biaya yang terkait dengan aktivitas rantai nilai. Namun, itu mengharuskan perusahaan untuk terlebih dahulu memetakan kegiatan dan kemudian mengaitkan biaya untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Hubungan antara rantai nilai dan strategi kepemimpinan biaya mencerminkan fokus paralel pada kegiatan operasional berbiaya rendah. Jika Farfetch bertujuan untuk mendapatkan keuntungan biaya, Farfetch perlu mengidentifikasi setiap elemen dalam rantai nilai yang dapat dioptimalkan untuk mendapatkan efek keseluruhan. Yang terakhir di sini yaitu ada keuntungan diferensiasi perusahaan. Farfetch dapat memperoleh keuntungan diferensiasi dengan menganalisis berbagai aktivitas rantai nilai. Misalnya, perusahaan dapat memperoleh input unik dan berharga yang tidak mudah tersedia bagi pesaing. Farfetch dapat mengkonfigurasi ulang seluruh rantai nilai atau mengubah entitas individu untuk menetapkan dasar diferensiasi penggerak biaya seperti waktu, hubungan, timbal balik, hubungan, penskalaan, dan integrasi juga dapat diubah untuk mengembangkan keunikan. Setelah rantai nilai di sini, saya akan menjelaskan contoh pelaku usaha yang berhasil dalam subsektor fashion e-commerce. Yang pertama ada Zalora. Zalora ini merupakan platform e-commerce fashion terkemuka di Asia Tenggara dengan strategi fokus pada fashion lokal dan pengalaman yang pelanggan yang personal. Yang kedua ada Tokopedia. Tokopedia ini merupakan platform e-commerce terbesar di Indonesia dengan strategi marketplace yang terbuka untuk berbagai merek dan produk fashion. Yang terakhir ada Lazada. Di sini Lazada merupakan platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara dengan strategi variasi produk yang luas dan penawaran yang menarik.
Yang terakhir di sini ada kunci keberhasilan pelaku usaha fashion e-commerce, memahami target pasar dan kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Yang ketiga ada memberikan pengalaman berbelanja mudah dan menyenangkan. Yang keempat ada membangun citra merek yang kuat dan kredibel. Dan yang terakhir ada memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di sini saya izin menampilkan website dari Verfetch itu sendiri. Bisa dilihat ya di sini di jewelry itu ada kaca, ada piring, hiasan perintilan-perintilan rumah. Untuk shoes-nya di sini kita coba cari shoes for women. Di sini juga kan si Verfetch ini merupakan website e-commerce ya dari brand-brand ternama kayak Gucci, Dolce Gabbana, Prada, Balenciaga. Kita bisa cari, bisa difilter. Mungkin kalau misalkan kita mau brand Gucci, kita tinggal filter aja ini sepatu-sepatu dari Gucci. Ada bags juga. Sama juga brand-brand seperti Gucci, Prada, itu ada. Nih, tas-tas lucu. Terus ada ini, baju. Ini ada dress, ada jumpsuit, ada rok, ada cardigan. Kita bisa pilih juga di sini kita mau dress, checkered pants, skirt, atau denim. Bisa dipilih sendiri. Jadi Verfetch ini tuh merupakan web e-commerce untuk brand-brand ternama seperti itu. Mungkin segitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.